Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Vera Fabela. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan penyelesaian konflik sebagai tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Pendahuluan konflik telah ada sejak awal kehidupan manusia dan akan terus ada. Bersifat universal, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Walaupun kita berusaha menghindarinya, perbedaan pendapat seringkali kita temukan. Arti dan definisi konflik dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan proses sosial yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, persepsi, atau tujuan antar individu dan kelompok, baik secara nyata maupun berdasarkan persepsi. Konflik dapat bersifat destruktif apabila dapat tidak dikelola dengan tepat, namun juga memiliki potensi konstruktif dalam mendorong perubahan dan inovasi organisasi. Sumber-sumber konflik yaitu antara lain karena benturan kepentingan dalam kelompok dan masyarakat, timbul sebagai akibat dari perbedaan perubahan dan norma moral masyarakat serta perbedaan keinginan, harapan, ketidakpuasan, dan tuntutan manusia. Perbedaan budaya, nilai, norma, kurangnya komunikasi antara staf dan atasan, kecemburuan, dan sifat egois di antara staf. Kritik yang tidak adil dan saling menyalahkan, kurangnya pengakuan dan penghargaan, harapan yang tidak masuk akal dari staf. Jenis-jenis konflik yaitu yang pertama konflik antara dua individu. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar individu ini yaitu perbedaan nilai moral, masalah disiplin dan tanggung jawab, ketidakcocokan kepribadian, perbedaan selera dan ide. Yang kedua, konflik antar individu dan lingkungan, yaitu jenis konflik ini berkaitan dengan peristiwa atau kejadian di luar kendali manusia. Tidak dapat dicegah seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, kebakaran, perang, depresi ekonomi, dan lainnya. Beberapa orang berjuang melawan keadaan dan akibatnya mereka mengalami konflik. Sementara itu ada juga yang menerima sebagai kekuatan alam sehingga tidak mengalami konflik. Seseorang dapat merasakan konflik yang mendalam dan merasa frustasi ketika situasi tersebut menyentuh aspek pribadi. Konflik yang ketiga yaitu di dalam diri seseorang. Ini adalah konflik internal, lebih berbahaya dibandingkan dengan konflik eksternal. Konflik ini terjadi ketika seseorang tidak ingin melakukan sesuatu tetapi terpaksa melakukannya. Biasanya terdapat dua kekuatan negatif atau dua kondisi yang sama-sama tidak ingin dihadapi oleh individu. Konflik juga muncul akibat pertentangan antara keinginan untuk mengungkapkan kemarahan dan ketakutan akan hukuman yang akan mungkin muncul setelahnya. Dampak dari pengelolaan konflik buruk dapat menyebabkan stres, ketidakstabilan emosi, kekacauan, dan ketidakteraturan di antara individu maupun kelompok. Pendekatan terhadap penyelesaian konflik, yaitu konflik dapat memberikan dampak negatif terhadap suatu organisasi. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, yaitu salah satu pendekatan yang paling umum digunakan adalah konseling, yang tujuan utamanya yaitu memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan diri. Konseling merupakan proses diskusi mengenai permasalahan emosional dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan konflik yang terjadi. Kemudian pendekatan psikologis secara ilmiah menyebutkan bahwa konflik seringkali bersumber dari ketidaksesuaian persepsi, perasaan tidak dihargai, atau kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, menurut Deutsch 1973. Konseling sebagai strategi penyelesaian konflik berperan penting karena memberikan ruang ekspresi emosional, mendorong pemahaman diri dan orang lain, menumbuhkan empati dan komunikasi terbuka. Kemudian selanjutnya, fungsi kepemimpinan konseling sebagai alat pengaruh dan transformasi.
Konseling menjadi bagian penting karena memperkuat hubungan interpersonal, memberikan pengaruh positif, mendorong perubahan perilaku. Kemudian, sebagai seorang pemimpin, Anda dapat melakukan beberapa pendekatan konseling, yaitu yang pertama, memberikan saran kepada anggota, yang kedua, memberikan keyakinan, yang ketiga, melepaskan ketegangan emosional, yang keempat, reorientasi. Sebagai seorang pemimpin juga, memiliki strategi operasional yang secara teoritis dan empiris diakui sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan konflik interpersonal maupun organisasi. Dalam penerapannya, peran pemimpin menjadi sentral karena pemimpin bertindak berjalan efektif dan menghasilkan solusi berkelanjutan. Penyelesaian masalah bersama. Konsep ini tujuannya adalah mencari solusi bersama yang dapat diterima semua pihak melalui komunikasi dan kolaborasi, yaitu pemimpin berperan sebagai fasilitator dan mediator. Smoothing, yaitu meredakan perbedaan, yaitu tujuannya meredakan ketegangan emosional dan menjaga stabilitas hubungan antara individu atau kelompok dalam jangka pendek. Perannya yaitu menjaga stabilitas sosial dan penyokong emosional. Kemudian selanjutnya kompromi, merupakan metode yang efektif ketika kekuatan kedua pihak relatif seimbang dan solusi cepat dibutuhkan. Pemimpin di sini bertindak sebagai negosiator strategis yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak, memfasilitasi proses tawar-menawar, memastikan komunikasi berjalan transparan, serta mendorong sikap saling menghargai. Kemudian selanjutnya kerjasama, yaitu ialah hal yang paling fundamental dalam penyelesaian konflik karena mendorong semua pihak untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Bukan hanya strategi penyelesaian konflik, tetapi juga mekanisme pencegahan konflik di masa depan. Sebagai penggerak kolaborasi dan pencipta budaya kerja yang sinergis. Selanjutnya yaitu peran utama pemimpin dengan pendekatan penyelesaian konflik. Ialah peran pemimpin dalam keempat pendekatan tersebut bersifat integratif dan multidimensional. Pemimpin tidak hanya bertugas menyelesaikan konflik, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif. Selain itu, kepemimpinan yang efektif mampu mengubah konflik destruktif menjadi konflik konstruktif, yakni konflik yang menghasilkan perbaikan kreativitas dan peningkatan kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa peran aktif pemimpin dalam mengelola konflik meningkatkan kepuasan kerja, kohesi tim, dan produktivitas organisasi secara signifikan.